Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Noval dari kelas HTNA dengan nomor NIM 2102031110028. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudulkan Sifat Kebenaran Ilmiah Filsafat Ilmu. Dalam bab ini kita akan membicarakan tentang sifat kebenaran ilmiah dalam filsafat ilmu. Yang pertama, arti kebenaran. Secara terminologi, kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut truth. Anglo-Saxon, truth, kesetiaan. Istilah Latin, veritas. Dan Yunani, eteleia dipandang sebagai lawan kata. Kesalahan, kesesatan, kepalsuan, dan kadang juga opini dalam bahasa Arab. Kebenaran disebut juga al-haq, diartikan dengan naklid al-batil. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kebenaran menunjukkan kepada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh adanya. Menurut Abbas Hamami, jika subjek hendak menuturkan kebenaran artinya adalah proporsi yang benar. Proporsi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam satu pernyataan atau statement. Dan jika subjek menyatakan kebenaran bahwa proporsi yang diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat, atau karakteristik, hubungan, dan nilai. Hal yang demikian itu karena kebenaran tidak dapat begitu saja terlepas dari kualitas, sifat, hubungan, dan nilai itu tersendiri. Setelah membicarakan pengertian kebenaran dari beberapa ahli di atas, maka kebenaran itu juga terlepas dari tiga hal. Yang pertama, kebenaran dengan berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Maksudnya ialah bahwa setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui suatu objek ditilik dari jenis pengetahuan yang bisa dibangun. Maksudnya pengetahuan itu dapat berupa pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafati, dan pengetahuan agama. Yang kedua, kebenaran yang dikaitkan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu. Apakah ia membangunnya dengan cara penginderaan atau sense experience, rasio, intuisi, atau keyakinan. Implikasi dari penggunaan alat untuk memperoleh pengetahuan melalui alat tertentu akan mengakibatkan karakteristik kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan itu akan memiliki cara tertentu untuk membuktikannya. Yang ketiga, kebenaran pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu, artinya bagaimana relasi antara subjek dan objek, manakah yang lebih dominan untuk membangun pengetahuan itu. Jika subjek yang lebih berperan, maka jenis dari pengetahuan itu yang dikandungnya atau amat tergantung pada subjek yang memiliki pengetahuan itu. Atau jika objek amat berperan, maka sifatnya objektif, seperti pengetahuan tentang alam-alam ilmu dan alam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.